lagi kepada saya Leli Perawati Boromarbun SPD UPD dari UPTD SMP Negeri 3 Pulau Rakyat. Nah, di sini saya adalah salah satu peserta pembantik di level 3. Nah, saya akan menjelaskan tentang audio pembelajaran tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita menyaksikan pembelajaran yang akan saya tampilkan. Salam buat kita semua. Pada pertemuan hari ini yaitu kita akan belajar tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian norma. Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma bersifat mengikat, maka barang siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi di kehidupan masyarakat. Norma bisa berupa aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Setiap daerah memiliki aturan masing-masing dengan sanksi yang berbeda pula. Nilai penting norma. 1. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Ketiga, bentuk akhlak atau karakter manusia. Keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya pengaturan dengan norma, setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas pengaturan tersebut sejalan dengan sila kelima Pancasila. Macam-macam norma. Secara umum, norma dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan atau sosial, 3. Norma kesopanan atau norma istiadat, dan keempat adalah norma hukum. Pengertian macam-macam norma. 1. Norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, norma kesusilaan atau sosial adalah norma yang berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga adalah norma kesopanan atau adat istiadat, bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Keempat, norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma dan nilai-nilai Pancasila. 1. Norma ketuhanan merupakan norma yang terkait dengan nilai ketuhanan. Di antara norma ini adalah kewajiban untuk selalu menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Juga untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan. 2. Norma kemanusiaan merupakan norma yang terkait dengan nilai kemanusiaan. Contohnya adalah untuk selalu bersikap santun dan peduli untuk membantu sesama. Juga untuk selalu mengembangkan diri sendiri seperti terus belajar dan bercita-cita. Ketiga, norma persatuan merupakan norma yang terkait dengan nilai persatuan. Di antaranya adalah norma untuk selalu menjaga perdamaian, menghindari segala kekerasan baik kata-kata maupun isik, juga untuk selalu tertib, disiplin dan bekerja keras. Keempat adalah norma kerakyatan, merupakan norma yang terkait dengan nilai kerakyatan seperti norma untuk selalu berkomunikasi dan berdialog, serta bermusyawarah dan berdemokrasi, juga norma untuk mementingkan bergotong royong atau bekerja sama. Kelima, norma keadilan sosial merupakan norma yang terkait dengan nilai keadilan sosial. Baik, kita sekarang masuk hak dan kewajiban pada norma. 1. Pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya, buku ini adalah hak saya karena saya sudah membelinya. Berarti buku itu menjadi milik orang yang telah membelinya dan bukan dimiliki orang lain. Selain itu, hak juga berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Dengan demikian, milik atau punya atau berwenang itulah hak. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat.
Ada juga hak yang sudah ada sebelum norma atau aturan dibuat. Hak inilah yang disebut hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Hak ini dimiliki setiap orang, bahkan sebelum orang tersebut dilahirkan. Di antaranya adalah hak hidup, hak beragama, hingga hak untuk mengemukakan pendapat. 2. Pengertian kewajiban. Kewajiban berasal dari kata wajib, yang berarti harus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan norma, maka kewajiban adalah hal yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan dalam norma itu. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Kewajiban pada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kewajiban kepada sesama manusia, 3. Kewajiban pada alam. 3 kewajiban itu oleh masyarakat Islam disebut 3 hubungan, sedangkan oleh masyarakat Hindu Bali disebut Trihita Karana, artinya 3 penyebab kebahagiaan. Penerapan hak dan kewajiban. Dalam mewujudkan tegaknya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang perlu mematuhi seluruh norma yang berlaku, baik norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, maupun juga norma hukum. Dengan mematuhi norma-norma itu, pemenuhan hak dan kewajiban akan lebih mudah dilakukan. Kita lihat sini ada skema gambar pemenuhan hak dan kewajiban. Yang pertama adalah penuhi hak orang lain, kedua, jalankan semua kewajiban, 3, minta hak sendiri. Baik, kita masuk ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis negara. 1. Perlunya dasar hukum tertulis. Agar hukum tidak bertentangan, maka perlu adanya dasar hukum tertulis. Semua undang-undang atau aturan di dalam negara perlu bersumber pada dasar hukum tertulis. Ibarat pohon besar, dasar hukum tertulis adalah batang utama pohon tersebut. Adapun undang-undang serta peraturan-peraturan di dalam negara adalah seperti batang dan rantingnya. Tanpa dasar hukum tertulis, undang-undang serta ketentuan-ketentuan dapat bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Bila hal itu terjadi, akan membingungkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban. Karena itu, setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis. Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis. Setiap negara perlu memiliki dasar hukum tertulis agar dapat membuat berbagai undang-undang serta aturan lain yang benar-benar baik. Dasar hukum tertulis itu perlu dibangun di atas dasar negara yang telah ditetapkan di Indonesia. Dasar negaranya adalah Pancasila. Maka di tahun 1945 para pemimpin bangsa pun menyusun dasar hukum tertulis tersebut berdasarkan Pancasila. Dasar hukum tertulis yang disusun adalah berupa Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI tahun 1945. Baik, kita sekarang masuk perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI ini berhasil melahirkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Kalau negara Indonesia diibaratkan rumah, Pancasila adalah pondasinya. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Semua setuju pembukaan Undang-Undang Dasar itu, maka BPUPKI pun membentuk Panitia Dasar Hukum Tertulis untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar. Panitia Dasar Hukum Tertulis pun bermusyawarah pada tanggal 11 Juli 1945. Hasilnya ada 3 hal, yaitu 1. Atau pertama, pembentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar atau
UUD. Kedua, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Ketiga, kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut berisi antara lain: 1. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan pulau-pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Keempat, bendera nasional adalah sang saka merah putih. Yang kelima, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah rancangan Undang-Undang Dasar itu diterima dalam sidang BPUPKI dengan suara bulat. 2. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertetapan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, Indonesia merdeka. Kemudian tanggal 18 Agustus PPKI melanjutkan sidangnya yang menghasilkan: 1. Menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 2. Komite Nasional Indonesia Berpusat atau KNIP untuk menyusun kelengkapan pemerintahan. Ketiga, mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan inilah yang menjadi pokok dari Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI dan dikukuhkan oleh KNIP tanggal 19 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar itu disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah dirumuskan tersebut mencakup 3 hal. 1. Bagian pembukaan memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea, isinya mengenal tentang bentuk negara, tujuan negara, serta rumusan dasar negara Pancasila. 2. Bagian batang tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Ketiga, bagian penjelasan. Lampiran penjelasan terdapat di dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Sekian audio pembelajaran yang saya tampilkan. Semoga audio pembelajaran yang saya tayangkan tadi dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.